Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuka dengan NIM 251106240030, kelas APGMI, mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dengan dosen Hamdan SPD MPD. Di sini saya akan membaca materi-materi yang saya pahami dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan pertama yaitu kontrak pelajar atau kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Pertemuan kedua yaitu membahas tentang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yaitu pengertian pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik sebagai media untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun secara emosional. Tujuan pendidikan jasmani yaitu ada 5, yaitu mengembangkan kebugaran jasmani dan keterampilan garis dasar. 2. Membentuk sikap sportif, disiplin, dan tanggung jawab. 3. Menanamkan nilai kerjasama dan menghargai orang lain. 4. Membiasakan pola hidup sehat dan aktif. 5. Mengembangkan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, kita juga belajar tentang aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah yang dilakukan dengan cara teratur, dengan terstruktur, dan sistematis, relatif dengan aturan yang tertentu. Ada juga yaitu olahraga. Apa itu olahraga? Olahraga adalah kegiatan fisik yang bersifat kompetitif dan relatif dengan teratur yang dilakukan secara individu atau kelompok. Olahraga itu ada dua jenis, yaitu olahraga rekreasi dan olahraga kompetisi. Olahraga rekreasi yaitu yang dilakukan saja dengan bermain dengan dua kelompok, sedangkan olahraga prestasi adalah yang dilakukan secara pertandingan, yaitu misalnya mengikuti lomba antara provinsi, kabupaten, ataupun dengan yang lainnya. Pertemuan kedua yaitu hakikat pendidikan jasmani dan dasar-dasar atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang melibatkan gerakan dasar manusia seperti lari, lompat, lempar, dan jalan cepat. Atletik juga disebut sebagai mother of sport atau induk dari semua olahraga. Kenapa disebut induk dari semua olahraga? Karena menjadi dasar bagi banyak cabang olahraga lainnya. Nah, unsur-unsur atletik itu ada 4, yaitu lari, seperti lari jarak pendek, menengah, atau jauh. Terus kedua, lompat, yaitu seperti lompat jauh, lompat tinggi, dan galah. Ketiga, itu lempar, seperti tolak peluru, lempar landing, dan cakram. Dan keempat, yaitu jalan cepat. Baik, kita lanjut yaitu aliran filsafat dalam pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani adalah pandangan atau landasan berpikir yang menjadi dasar dalam mengembangkan tujuan, metode, dan nilai dalam kegiatan jasmani. Beberapa aliran utama, contohnya yaitu idealisme. Idealisme adalah menekankan pada pembentukan jiwa dan karakter melalui aktivitas jasmani. Kedua, yaitu realisme, yaitu fokus pada kebenaran berdasarkan fakta dan pengakuan nyata. 2. Pragmatisme, yaitu menekankan pengalaman langsung dan hasil nyata dari kegiatan jasmani. Keempat, eksistensialisme, yaitu menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi dalam aktivitas jasmani. Pertemuan ketiga
yaitu membahas tentang gerak dasar. Pengertian gerak dasar adalah bentuk gerakan awal atau pola gerak alami yang menjadi landasan untuk mengembangkan keterampilan gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas jasmani, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Gerak dasar biasanya dilakukan secara spontan dan berkembang seiring pertumbuhan dan kematangan fisik seseorang. Jenis-jenis gerak dasar ada 3, yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Tujuan pembelajaran gerak dasar ada 5, yaitu mengembangkan kemajuan motorik seperti peserta didik, meningkatkan koordinasi dan kontrol tubuh, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam bergerak. 4. Menjadi dasar bagi penguasaan keterampilan olahraga yang lebih spesifik. 5. Mendorong gaya hidup aktif dan sehat. Pertemuan keempat, yaitu kita membahas materi tentang bentuk dan sikap dasar senam. Senam adalah rangkaian gerakan tubuh yang dilakukan secara sadar, teratur, dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kekuatan, kelenturan, serta keseimbangan tubuh. Bentuk dasar senam yaitu gerakan keseimbangan, gerakan kelenturan, gerakan kelincahan, dan gerakan koordinasi. Sikap dasar senam ada 5, yaitu sikap berdiri tegak, sikap siap, sikap jongkok, sikap duduk, dan sikap berbaring. Temuan ke-6, yaitu permainan bola kasti. Bola kasti adalah permainan tradisional yang menggunakan bola kecil dan pemukul. Permainan ini dilakukan secara berkelompok dengan mengutamakan kerjasama, ketangkasan, serta kecepatan. Tujuan permainan bola kasti yaitu mencetak angka dengan cara memukul bola dan berlari mengelilingi tiang atau petak. 2. Yaitu mengembangkan keterampilan fisik seperti kelincahan, kecepatan, dan kerjasama tim. Alat-alat yang digunakan dalam permainan bola kasti yaitu bola, tongkat pemukul, lapangan, dan pembatas atau base. Jumlah pemain dalam permainan bola kasti yaitu berdiri dari 2 tim masing-masing 12 orang atau 6 orang dan digabung jadi 12 orang. Teknik dasar dalam bola kasti yaitu memukul bola, menangkap bola, melempar bola, dan berlari cepat. Manfaat permainan bola kasti yaitu meningkatkan kelincahan, kecepatan, dan koordinasi. 2. Mengajarkan strategi dan kerjasama tim. 3. Melatih konsentrasi, ketangkasan, dan ketepatan. Pertemuan ke-7. Sebenarnya yang tadi itu pertemuan ke-6 dan ke-7 yaitu sama, tapi beda materi, tapi hampir sama dengan cara permainannya, yaitu permainan bola bakar. Bola bakar adalah permainan tradisional yang menggunakan bola kecil dan dimainkan oleh 2 regu. Permainan ini mengutamakan kecepatan, ketangkasan, dan kerjasama untuk menghindari bakar atau terkena lemparan bola oleh lawan. Tujuan permainan bola bakar yaitu melatih kecepatan, ketangkasan, dan kelincahan, dan mengembangkan koordinasi mata dan tangan, dan mengajarkan sportivitas serta kerjasama tim. Peralatan yang dilakukan dalam bola bakar yaitu bola kecil atau biasanya bola karet, dan 2 lapangan dengan garis pembatas, 3 area bakar atau di tengah lapangan. Jumlah pemain dalam beda tim yaitu masing-masing 6 orang dalam satu tim, dengan 2 tim yaitu 12 orang. Satu regu menjadi pembakar, regu lain menjadi pelari atau penyelamat. Teknik dasar dalam permainan bola bakar yaitu melempar bola, menangkap bola,
menghindar atau melompat, membungkuk, bergerak cepat, dan berlari dan berbelok cepat dengan menghindari bakaran. Manfaat permainan bola bakar yaitu meningkatkan kelincahan, kecepatan, dan relatif tubuh. Ketiga, melatih strategi dan kerjasama. Keempat, mengembangkan keberanian dan konsentrasi. Itulah materi-materi yang saya pahami dalam pelajaran mata kuliah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.